Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Hanya itu yang saya bisa doa yang saya panjatkan untuk Anda semua ya di tengah situasi yang makin nggak menentu ini. Situasinya mulai ngeri-ngeri sedap ya kalau kita mengamati perkembangan bursa-bursa saham di berbagai negara. Semuanya anjlok, landslide ini seluruhnya, dan kita tinggal menunggu besok ya karena bursa saham di Indonesia itu baru dibuka besok. Tapi kalau kita melihat seperti di Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia dan semuanya itu anjlok, termasuk juga Amerika, ya rasanya dipastikan juga bursa saham kita akan anjlok. Nah, tapi kita nggak akan ngomongin itu. Kita ngomongin soal buzzernya Pak Jokowi dulu ya, yang ini salah satu yang cukup dikenal ini, yakni Permadi Arya, atau yang juga disebut, dia menyebut namanya sebagai Abu Janda. Kali ini dia bikin heboh lagi. Pasti bisa menduga-duga ada apa nih kok dia bikin heboh lagi ya. Dia ini dikabarkan diangkat menjadi komisaris PT Jasa Marga Toll Road. Jasa Marga Toll Road Operation namanya begitu. Saya tadi cari-cari apa sih ini. Ini rupanya anak perusahaan dari PT Jasa Marga gitu ya, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga. Nah, Jasa Marga Toll Road itu melalui akun media sosialnya sudah membantah. Begitu pula staf khusus Menteri BUMN menyebutnya itu hoax. Tapi anehnya Abu Janda itu malah terkesan ini dia membenarkan karena dia mohon didoakan. Katanya dalam beberapa hari ini akan diumumkan. Mana yang benar? Kasus ini kan mengingatkan kembali kita ketika Presiden Prabowo pada waktu itu memanggil para calon anggota kabinet ya. Dan Abu Janda waktu itu juga mengaku termasuk yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Namun setelah pelantikan anggota kabinet, kok nama Abu Janda tidak masuk dalam daftar pejabat yang dilantik Presiden, dan juga wajahnya nggak nongol itu di istana. Kabar Abu Janda diangkat menjadi komisaris PT Jasa Marga Toll Road Operation itu menyebar secara masif di media sosial. Itu sejak Senin pagi tadi setidaknya saya melihatnya ya. Senin ini, hari ini tanggal 7 April ya. Di sejumlah WhatsApp grup itu beredar flyer ucapan selamat kepada Permadi Arya. Selamat dan sukses atas terpilihnya Permadi Arya sebagai komisaris PT Jasa Marga Toll Road Operation. Kemudian disertai fotonya sedang tersenyum dengan memakai kemeja tanpa dasi dan dia mengenakan jas. Di bagian atas sebelah kiri ada logo BUMN untuk Indonesia, dan kemudian di sebelah kanan atas ada logo Jasa Marga Toll Road Operator. Namun beberapa orang yang mengunggah flyer atau apa ya, meme atau flyer apa namanya itu, pokoknya saya tahunya itu flyer ya. Kemudian mereka malah menghapus kembali sambil meminta maaf karena kabar itu disebutkannya ternyata hoax, nggak benar itu gitu ya. Seperti biasa setiap kali ada informasi semacam itu saya nggak langsung percaya, apalagi kemudian ikut menyebarkannya. Saya mencoba menelusuri kebenarannya. Karena menurut saya mungkin aja loh buzzer seperti Permadi Arya itu menjadi komisaris seperti tradisi yang dimulai di eranya Jokowi. Kan ini kan Pak Prabowo sendiri mengaku ini adalah kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi wajar juga kalau itu diadopsi, dan itu memang sudah dilakukan ya. Banyak sekali buzzer Pak Jokowi pada waktu itu yang kemudian mendapat imbalan menjadi komisaris di BUMN. Walaupun kita nggak tahu apa kompetensinya tiba-tiba jadi komisaris, dan ternyata setelah mereka itu menjadi komisaris, perilakunya nggak berubah, tetap saja seperti seorang buzzer. Ya namanya sekali buzzer, tetap buzzer. Bukan sekali merdeka, tetap merdeka gitu ya. Hanya saja Permadi Arya itu tidak termasuk di dalam gerbong mereka-mereka yang para buzzer yang mendapat kehormatan menjadi komisaris. Sebenarnya bukan kehormatan ya, kenikmatan lah ya, karena komisaris itu kan sebenarnya kerjanya banyak di antara mereka nggak jelas, tapi bukan digaji, kemudian tunjangan dan tantiemnya tiap bulan yang paling jelas gitu ya. Nah, kenapa Permadi Arya tidak masuk? Karena kata dia sih, kan dia sudah dibayar bulanan itu dan dengan nilai yang sangat besar, yang pada waktu itu dia nyebutnya itu sebagai sebuah jackpot gitu. Jadi kalau masa udah dapat gaji bulanan yang besar kemudian masih jadi komisaris. Nah, kalau menurut dia yang dapat komisaris itu nggak dapat gaji bulanan yang besar seperti dia. Ketika para buzzer Jokowi itu terpecah karena sebagian kemudian mengalihkan dukungannya ke Ganjar, karena kan Pak Jokowi pada waktu itu sebenarnya awalnya dia menyatakan akan mendukung Ganjar, makanya kemudian buzzer tuh rame-rame juga beralih ke Ganjar. Tapi ketika kemudian Pak Jokowi itu mengalihkan dukungannya ke Pak Prabowo,
Karena belakangan kemudian dipasangkan dengan putranya Gibran Rakabuming, itu Abu Janda termasuk yang menyeberang ke kubu Prabowo Gibran. Ini termasuk dalam barisan ini orang seperti Ketua Joman Immanuel Ebenezer yang kemudian dia berubah namanya menjadi Prabowo Mania gitu ya. Banyak masih buzzer-buzzer lain yang juga ikut bergabung di situ. Nah perannya, peran Abu Janda ini sama seperti ketika dia masih menjadi buzzer Pak Jokowi. Narasinya apalagi kalau bukan pecah belah berupa intoleransi dan radikalisme yang selama ini memang menjadi jualan utamanya. Hanya saja waktu itu tidak disebutkan apakah perannya sebagai buzzer bayaran seperti di era Jokowi atau dia akan menjadi buzzer yang nantinya mendapatkan jabatan di pemerintahan ataupun di komisaris lah setidaknya. Nah, ketika Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri pada pertengahan Oktober 2024, tanggal 15-an, ya 15, 14 dan 15 ingat saya ya, atau 15-16, sepekan sebelum pelantikan kabinet, itu media dikejutkan dengan pengakuan Permadi Arya bahwa dia juga dipanggil, termasuk yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Padahal kan wartawan yang nongkrong di depan rumah Pak Prabowo melototin satu persatu siapa yang dipanggil, nggak melihat Permadi Arya termasuk dalam rombongan. Walaupun belakangan memang ada beberapa orang yang tidak ikut nongol di rumahnya Pak Prabowo, tapi tetap saja kemudian dilantik menjadi anggota kabinet karena mereka mungkin sedang berhalangan atau sedang di luar kota dan sebagainya. Karena itu ketika kemudian Permadi Arya itu mengaku bahwa dia dipanggil oleh Pak Prabowo ke Kertanegara, banyak juga yang percaya karena di akun Instagramnya itu Permadi Arya mengunggah video dia duduk di sebuah meja makan bersama dengan Pak Prabowo. Tapi kelihatannya mereka nggak hanya berdua, karena walaupun videonya hanya berdua, tapi Pak Prabowo tampak berbicara kepada orang lain di depannya. Momen pertemuan Abu Janda dan Prabowo itu diunggah di akun Instagram @permadiaktivis2 pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Dalam video yang diunggah, tampak Abu Janda memakai pakaian batik merah dan blangkon duduk di samping Prabowo yang memakai kemeja putih. Abu Janda terlihat menyimak pembicaraan Ketua Umum Partai Gerindra itu, dan dalam narasinya Abu Janda mengaku masuk melalui pintu belakang saat datang ke rumahnya Pak Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4. Dipanggil oleh Pak Ed Prabowo ke Kertanegara, tapi disuruh masuk dari pintu belakang lewat dapur supaya nggak kelihatan wartawan, tulis dia. Abu Janda mengaku bahwa Prabowo memintanya untuk tetap fokus mengurus masalah intoleransi. Kata Bapak, Mas Permadi tetap fokus urusin masalah intoleransi aja ya. Kalau jadi wamen nanti siapa yang bantu jemaat yang dibubarkan ibadahnya, tulis dia. Dan tadi dari Tanaman Bayu, saya kira bisa banyak turun. Banyak yang menduga-duga apa jabatan yang diberikan kepada Permadi Arya ini ya, karena kalau dia disebutkan tidak jadi wamen dan kemudian tadi kata kuncinya adalah soal intoleransi, ya berarti mungkinan banyak menduga Permadi Arya atau Abu Janda itu dipilih menjadi utusan khusus. Ini seperti halnya ketika ini ya, seperti halnya Miftah, Raffi Ahmad dan sebagainya gitu. Namun setelah Prabowo selesai melantik menteri dan wamen serta kepala lembaga dan badan serta pejabat tinggi lainnya, namanya memang tidak masuk dalam daftar. Yang masuk menjadi wamen itu adalah Ketua Jokowi Mania yang menjadi Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer, Miftah yang menjadi utusan khusus untuk masalah-masalah keagamaan pada waktu itu, dan kemudian Raffi Ahmad jadi utusan khusus untuk generasi muda. Abu Janda ternyata setelah selesai ya pelantikan kabinet itu nggak masuk juga menjadi salah satu komisaris. Padahal beberapa orang buzzer seperti misalnya Rudy Valinka itu diangkat menjadi staf khusus Menkom DG. Dan kemudian ada relawan Jokowi seperti Sylvester Matutina itu menjadi komisaris BUMN Food ID. Belum lama ini berselang gitu ya. Nama Abu Janda nggak ada gitu. Jadi kalau kemudian Abu Janda mengaku dia diangkat atau disebut dia diangkat sebagai komisaris di Jasa Marga, itu masuk akal juga gitu ya. Tapi ternyata kemudian akun Instagram Jasa Marga Toll Road itu membantahnya ya. Ini akun Instagram Jasa Marga Toll Road operator itu menjawab pertanyaan dari seorang netizen namanya Soin_Zan. Apakah benar Permadi Arya juga jadi komisaris? Kemudian dijawab, halo Sobat GMTO, informasi tersebut tidak benar ya. Sampai saat ini tidak ada pengangkatan Saudara Permadi Arya sebagai komisaris PT GMTO. Mohon selalu cek informasi hanya di @jasamarga_toll_road_operator atau www.gmto.co.id. Terima kasih.
Jadi Jasa Marga Toll Road-nya juga membantah. Kemudian staf Menteri BUMN Arya Sinulinga juga membantahnya dan menjawab dia pendek bahwa itu hoax. Anehnya pada metrotvnews.com, ini portal ya, portal metrotvnews.com, Abu Janda membenarkannya. Ini ya, dia menyatakan insya Allah doakan amanah. Kata dia itu ketika ditanya metrotvnews.com pada Senin 7 April 2025. Jadi detailnya tunggu pengumuman resmi, kata dia. Dia berharap pengumuman resmi segera disampaikan pihak terkait. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini ada pengumuman resmi, ujar dia. Apakah ini pengulangan seperti ketika dia mengaku dipanggil Pak Prabowo masuk kabinet dan sekarang ternyata tidak dan sekarang dia ulang lagi gitu? Hanya saja kalau dulu yang membuat hoax itu kan dia sendiri melalui akun Instagramnya, dilengkapi video segala macam ya. Sekarang ini melalui flyer di media sosial yang kita nggak tahu asal usulnya. Atau jangan-jangan juga bisa berasal dari dia sendiri loh, yang dia sebar sendiri juga ya. Kita nggak tahu ya. Ya jadi ini semacam apa ya? Ini ada sensasi lagi gitu yang dan mungkin ini upaya dia untuk menarik perhatian kok sampai sekarang dia belum dapat jatah juga. Sementara teman-teman yang lain termasuk buzzer yang lain seperti Rudy Valenka sudah dapat kok dia nggak dapat. Padahal dia juga termasuk yang pasang badan untuk Prabowo dan Gibran pada Pilpres yang lalu. Kita nggak tahu mana yang benar, tapi yang jelas kalau staf khusus sudah membantah hoax dan kemudian Jasa Marga Toll Road juga membantah itu, tapi dia menyatakan tunggu saja beberapa hari ini. Siapa tahu dia sudah ketemu Pak Prabowo lagi, seperti beberapa waktu yang lalu. Saya Subhan Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.